Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 3 Puri Unpad dengan tema ngobrol santuy, dan di sini ada bintang tamu yang spesial banget, masih muda. Langsung aja perkenalkan. Ya, kenalkan, nama saya Muhammad Alvan Koiri dari RW 02. Oke, teman-teman, ada Bang Alvan dari RW 2. Oke, dari RW 02 nih. Untuk pertama kali datang ke podcast ini, sebelumnya Abang di Karang Taruna ini menjabat sebagai apa sih? Saya menjabat di Karang Taruna RW 02 ini sebagai ketua Karang Taruna, alhamdulillah. Alhamdulillah, periode 2021-2023. 2021-2023. Wow, masih muda banget, Bes. Nah, perjalanan Abang dari mulai merintis Qatar sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Awal mulanya kita kan yang masih anak muda ya. Yang anak mudanya tuh kan kita mengikuti mengikuti acara senior-senior kita. Dari pertama kita cuman ngikutin acara 17-an, acara panggung, acara apa kan. Nah, habis itu saya berpikir daripada gini-gini aja kan masih kecil, nggak punya pemikiran lebih panjang gitu kan. Iya, benar. Saya mengikuti organisasi akhirnya tuh Karang Taruna RW 2. Pertama jadi anggota biasa. Pertama itu saya cuma ngikuti acara 17-an jadi panitia RT. Saya dari yang lomba anak-anak kecil kan, pergantian, terus saya meyakinkan diri saya untuk menjadi ketua Karang Taruna RW. Oh gitu. Jadi pertamanya itu ikut-ikutan dulu dari kecil, terus sampai sekarang. Nah, ada nggak sih senior-senior yang diidolakan di sana? Di RW 2? Di RW 2. Semuanya sih diidolakan ya. Maksudnya motivasi dari senior tuh semua masuk kita. Kalau saya tuh ngambil kayak gitu kan, tapi yang menurut saya yang jadi motivasi banget pertama Ayogi kan. Ayogi. Kenal tuh gue. Ayogi kenal. Terus juga ada beberapa senior juga ada kan. Ada beberapa senior juga tuh kan. Ada kayak Aus nih kan sebagai Karang Taruna RW tuh. Sebelum saya ada juga pembina saya, jadi motivasi saya banget kan. Oh, pembina siapa? Ini yang Kak Pardi. Kak Pardi. Ya, ketua MK. Oh iya, gue kenal. Itu orang emang best banget sih. Emang beliau tuh selain jiwa muda juga, beliau juga emang bener-bener pemotivasi banget sih di buat wilayah. Anak muda tuh dia maju terus, dia ngedukung banget. Kalau buat anak muda kayak mau ngadain apapun dia ngedukung banget dah pokoknya. The best banget tuh dia. Kalau misalkan keluh kesah berarti ke pembina tersebut. Ada keluh kesah atau apapun itu? Keluh kesah sih cuman ke teman-teman doang sih. Kayak sama senior-senior juga kan banyak kayak keluh kesahnya kan. Kalau ke teman-teman tuh kayak cuman kita tuh ngadain acara nih, tuh pada datang semua nih kan. Biasanya yang Taruna mah anak muda kan sibuk dengan doi-doinya lah malam minggu kan. Iya, gue paham. Datang setiap acara doang gitu. Kalau ke saya mah kayak, lu kenapa ya? Waktu lu cuma sebentar doang kan, datang duduk dengerin orang ngomong selesai gitu, sebenarnya nggak usah takut buat datang. Oh, benar banget. Yang penting tuh ngumpul dulu kan. Silaturahmi itu kan penting. Bener banget. Selain itu, apa sih sejarah yang pernah lu bener-bener dambakan di Karang Taruna? Kayak misalkan dari lu kecil sampai sekarang kan pasti prosesnya panjang. Untuk menjadi seorang ketua yang dipilih banyak teman-teman tuh nggak susah. Nah, itu gimana sih caranya? Pertama tuh kita ngadain acara 2017 tuh. Acara panggung kan. Ketua pembinanya ketua ininya. Pelaksana itu Agilang. Nah, sedangkan Agilang ini sedang lagi ada di luar kan, di pulau. Iya. Luar Pulau Jawa pokoknya kan. Pertama tuh saya dipilih sama ketua ini saya kan, ketua Karang Taruna saya yang sesungguhnya nih, Aus nih kan, dipilih gini. Agilang nggak bisa datang. Jadi di antara 3 orang ini kan saya sama Ical dan sama Bali nih. Saya dipilih nih pertama kan, ditanya 3 semua, ditanya siapa menjadi ketua panitia. Ketua dadakan awalnya kan. Amin 1 masalahnya kan. Sama 2 orang ini nggak bisa, ada acara kerja, terus sibuk dengan kerjaan semua kan. Saya kan free ya. Akhirnya saya mengajuin diri aja, udah saya yang jadi ketua RW. Dengan gagah dan dengan PD-nya, oke, gue aja gitu ya. Oke. Ya kan? Yakin aja dah pokoknya kan. Kira saya itu diuji tuh sama ketua RW saya kan, Ausni ini. Bikin teks saya kan. Jadi saya bikin teks tuh di Sinar Garut, di TPU tuh. Kumpulan. Iya, ada Sinar Garut kan tuh. Saya diajak ke situ, ngobrol berdua sama dia. Awalnya gini, coba lu tulis
sambutan lu yang menurut lu hafal aja kata dia gitu kan. Pasti pusing banget Pusing kan dadakan awal karena itu iya juga. itu Hamin satu Hamin satu, Hamin lu satu. langsung harus bikin. teks Oke. sambutan gitu kan. Saya bikin kan, yang saya ngapal cuman ketua RT setempat, RW Benar, setempat benar, doang benar. karena sama kepala kelurahan doang saya hafal. Saya bilang gini, kalau misalnya pertama saya bilang kalau misalnya gua bikinnya yang apa kata diri sendiri aja gimana nih, soalnya kan kalau misalnya kita bikin ngada-ngada kan Nggak menjiwai nggak menjiwai banget kan. ya, Saya benar. bikin lah dengan kata-kata kayak lo gue gitu kan, walaupun tidak sopan dengan sambutan itu kan Pas isinya. pas di pembikinan itu tuh Iya, lu bilang lo gue di gue oke, aja oke. kan. Saya bikin awal mula nih, saya pertama udah pede aja nih, pecah nih kan paling nih ya. Panggung tuh besar-besaran kan, satu saya malam sambutan dia saya ngomong assalamualaikum kan. Nah itu kan langsung pada rame itu kan ya, tamu-tamu undangan dari kepala kelurahan apa-apa kan. Saya sambutan situ, pecah situ pada nangis semuanya. Karena memang terbuatnya dari Hati, bukan main-main soal sambutan benar. gini tuh. Karena kan kalau saya tuh karena apapun yang menurut saya yakin saya kerjain aja udah, saya pede aja. Oh gitu. Oke. Bahkan teman-teman saya mungkin ya saya ngambil teman-teman saya milih jadi saya jadi ketua RW ini karena kepercayaan saya ini, kepercayaan Dan dirinya, dari keberaniannya. dalam diri Alfa. Iya, dalam benar. diri saya ini. Ya kan? Alvan sempet grogi nggak sih kayak misalkan aduh gue mampu nggak sih ya jadi ketua Karang Taruna, atau aduh gue gimana nih di Karang Taruna sebagai ketua yang banyak banget tanggung jawabnya, terutama visi misi harus dikembangkan, tuh ada rasa takut nggak? Awalnya sih takut karena kan senior saya yang sebelumnya ketua ini ngomong kayak bukan ngomong sih, kayak ngasih tahu kan visi misi kan dia belum tahu semua nih Karang Tarunanya kan, RW saya dari yang senior kan. Akhirnya saya ngebuat sendiri tuh kan, akhirnya kan ngebuat visi misi gitu kan. Saya yakinin aja kalau memang kita bisa kan, buat apa kan, orang tua juga pasti Bener. kan bangga dari Bener organisasi kayak gini. apalagi ngelihat Alvan berdiri di panggung, ya kan, Oh, berdiri di besar. panggung, banyak masyarakat, banyak tokoh masyarakat Mantap juga. itu. Terus Alvan berdiri dengan gagah, dengan Dengan kokoh, gagah, ya. mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Dan mereka-mereka yang melaksanakan kegiatan itu nangis semua, itu hebat banget sih. Hebat lah. Mantep banget. Wow. Jarang-jarang momen itu maksudnya kan. Yes, bener apalagi banget. lagi pandemi gini kan udah susah. Bener banget. Kan kayak saya manfaatin waktu itu maksudnya biar ngebanggain diri saya juga kan, kayak wah ternyata apa nih bisa bukan cuman kerjaan main nongkrong apa kan, Karena banyak banget kan orang-orang misalkan gini, banyak di wilayah Alvan tentunya yang mikir Alvan cuma nongkrong doang, Iya, Alvan betul. cuma pulang malam doang gitu. Ternyata Benar. dengan posisi yang seperti itu Alvan bisa menunjukkan bahwasannya Alvan bisa berdiri di panggung semegah itu, Ya. semeriah itu, dan orang-orang pada menangis dan mungkin tepuk tangan buat Alvan. Tangan Bener banget nggak? itu kan, bener banget lah. Soalnya kan orang-orang tuh mikirnya anak-anak muda gini kan, kerjaan lu nongkrong doang, apa nih bisa lu banggain, bener gak? Bener. Akhirnya kan kita banggain dengan cara lain kan. Yes. Jadi ketua, apa kita pelaksanaan apa. Biasanya senior kita tuh pada mikir, oh ternyata bukan nongkrong doang nih dia. Yes. Ada kegiatan yang bikin gue bangga sama kampungan gue sendiri gitu. Bener banget. Nah, Sayangin. dari proses sejarahnya Alvan ikut organisasi yang kecil kayak misalkan di RT, kemudian sekarang Alvan udah jadi ketua, ya kan, suka duka dalam sejarah kehidupan Alvan tuh apa? Mungkin boleh sukanya dulu, boleh dukanya dulu, Alvan bercerita. Sukanya itu kayak kita tuh kalau ikut organisasi nih ya, sukanya nih saya makanya ikut organisasi gini, sukanya kita berani gitu kita ngomong ke depan orang nih ya kan, kayak misal Pan coba sambutan bikin jadi MC kan enak ya. Assalamualaikum, jadi pede gitu. Iya. Apalagi kan buat masa depan, kayak misal kerjaan nih, apa namanya kerjaan tuh? Interview. Ya interview gitu kan kita Iya. berdua nih. Yes. Pasti kan orang yang nggak bisa apa-apa grogi nih Iya, kan, iya, benar, getar. benar. Kalau orang udah punya jiwa organisasi, udah belajar lah ya. Ngomong kan santai sama ketuanya, sama kepala toko misalnya. Kamu kerja di sini di apa? Udah tegas dong, udah siap banget. Pede banget Udah loh. pede. Iya. Karena kan ada bekas-bekas dari Karang Taruna. Iya, bener Kalau banget. dukanya sih kayak gimana? Dukanya tuh ngerangkul ke anak-anak yang lain gitu. Dukanya saya jadi ketua Mungkin rada sulit. sulit Iya. banget. Karena masa periode Alvan tuh dari 2021 2021 sampai 2023. 2023 itu gimana caranya di masa pandemi, terus juga di masa yang kita cuma virtual kayak gini Virtual aja. apa? Iya kan, Iya. kita mau bikin acara pun kita bingung mau apa, gimana caranya untuk ngerangkul teman-teman, itu yang bikin Alvan. Iya, jadi
capek sih sebenarnya kan ngerangkul gimana dengan cara apa lagi Iya. kan, susah. Karena mau ngumpul pun kita takut ya. Kalau di baca kan sekarang mau ngumpul kita sudah Pol PP kan. Iya, gitu padahal kan, kita mau merencanakan kegiatan-kegiatan yang Kegiatan positif ya kan, positif. tapi terkadang memang ada oknum yang tidak mengerti Iya. apa maksud dan tujuan kita. ngumpul-ngumpul gitu kan. Bener. Tujuannya kan cuma tujuannya anak-anak ini ngumpul-ngumpul dong, gak ada kegiatan kan. Bahaya juga kan, padahal mah kita ngumpul-ngumpul ngomongin buat acara kegiatan-kegiatan kita dewe kan, biasanya kan gitu tuh. Bener Sedih sih banget gitu yang itu mungkin nggak dirasain sama Alvan aja, tapi organisasi yang lainnya juga, teman-teman yang merangkup organisasi juga, mereka juga sedih karena memang virtual membatasi jarak dan waktu itu. Selain organisasi, Alvan hidup di Pondok Ranggon, tinggal di Pondok Ranggon. Kecil juga di Pondok Ranggon sih? Kecil di sini, lahir di sini. Asli sini. Nyokap asli Garut, tapi saya lahir di sini. Oh, gitu. Bokap? Bokap asli sini. Oh, asli sini. Berarti tahu dong sejarahnya Pondok Ranggon. Alhamdulillah tahu. Boleh diceritain sedikit nggak sih sejarahnya Pondok Ranggon gitu? Saya sih sejarahnya awalnya tahu pesta ganceng tuh kan. Oh iya, bener banget. Mungkin teman-teman harus tahu dan juga harus mengetahui informasi ini. Mungkin dari Pondok Ranggon terkenal dengan pesta gancengnya. Jadi jangan pernah bosan untuk mendengar pesta ganceng karena banyak informasi dan juga adat dan budaya yang bisa diangkat di Pondok Ranggon. Mungkin bisa diceritakan? Ya kan, saya pertama awal gini kan dari senior-senior saya nih ya. Ngomong lagi nih sama teman-teman saya, ayo ke PGC kan, saya kan PGC kan jauh ya. Ternyata kan pesta ganceng ceria lah, katanya dekat banget di sini kan lumayan. Ini bener-bener pesta PGC itu kayak apa sih? Pesta ganceng ceria. Singkatannya. Oh, gue baru tahu, sumpah gue baru tahu. Awalnya kan bilang gini, PGC ke PGC. Cililitan jauh kan. Iya, benar-benar. Naik angkot berapa ribu itu. Akhirnya kan ditanya PGC mana sih? Itu di kelurahan pesta ganceng ceria. Ilah katanya ngapain singkat-singkat. Langsung aja kan pesta ganceng ceria kan. Saya datang tuh pertama pawai. Oh iya, pawai. Pawai itu arak-arakan bukan sih? Iya, arak-arakan. Oh iya, arak-arakan ya. Oke. Dengan pertama kan di TPU. Saya tahu situ adanya penguburan kepala kambing kepala bukan di situ kan. Iya, sejenisnya itu loh. Saya ngikutin tuh di situ pertama pawai kan. Saya ini jadi budaya ini harus dilestarikan terus kan. Bener banget, bener. Kalau nggak dilestarikan bisa mati lah Pondok Ranggon, namanya nggak ada budaya. Udah lama juga yang tua tuh harus ada renaksinya dari kita. Yes, bener. Dan kita harus tahu dan wajib tahu apa sih itu arak-arakan, apa sih itu pesta ganceng. Kan. Iya, manfaatnya untuk warga tuh apa gitu. Bukan sekedar kayak pesta ganceng cuma tukang dagang apa, sebenarnya tuh ada maksudnya juga dari itu kan. Bener banget. Dibaca kan adanya pesta ganceng membantu ekonomi masyarakat di sana. Benar. Yang di luar kan kayak misalnya dagang es apa kan bisa datang nih ngumpul. Kita bantu lah dengan dagang itu beli apa kan, ada pesta ganceng. Sih ngambilnya sih ke situ ngambilnya. Karena pun pesta ganceng semua tukang dagang mulu nih saya kan. Karena yang gua tahu awalnya juga itu waktu gua kecil juga pesta ganceng. Oh iya, jajan-jajan, oh iya belanja-belanja gitu. Ternyata di balik semua itu ada maknanya gitu. Kan semua orang maknanya beda-beda nih ya kan, nggak bisa satu makna. Kayak saya kan ngambilnya cuma pesta ganceng membantu ekonomi. Itu doang sih. Selain itu ada lagi? Siap. Di Jackmania. Jackmania, oke. Jackmania tadi apa? Dari Ayogi itu ya? Sebelumnya sih saya tahunya Yunus. Oh iya, Bang Yunus. Habis itu diganti Ayogi. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah Ayogi kan. Kegiatan di Jackmania ikut juga masuk organisasi? Masuk saya di Jackmania Pondok Ranggon cuman sebagai kayak anggota biasa. Aja di Umas, alhamdulillah. Umas. Oh iya. Umas, karena gajak gijik ya kan, kemana-mana gitu kan. Iya. Terus saya masuk ke Jack School yang ada tuh, Jack School Pondok Ranggon kan. Jack School itu khusus untuk anak-anak yang sekolah aja atau Jack School itu termasuk dari Jackmania Pondok Ranggon? Oh, Jack School tuh ini kan anak-anak sekolah yang ada di Pondok Ranggon nih. Kita ambilin. Kan pasti kan anak Jack School, anak sekolah nih ada supporter futsal dong. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu kan ibaratnya masuk ke Jack School. Kita tarik lah tuh ke Jack School. Itu organisasi sini. Jack School lah kan. Dan mungkin lebih tertata lagi kali ya. Tertata lah kan, lebih karena teratur sekolah juga. ada didikannya kan. Benar-benar. Jadi ada didikannya juga di Jack School itu? Ada, kita aturin didikannya dia. Nah, apa bedanya Jack School sama Jackmania Pondok Ranggon? Kalau Jackmania Pondok Ranggon tuh sebenarnya kayak ibaratnya senior kita tuh, ibaratnya pendiri lah ya. Pendiri Pondok Ranggon kan ya. Saya tahu gitu doang kan ya, kayak Jackmania Pondok Ranggon itu di Jackmania Pondok Ranggon nih. Sedangkan kita manfaatin ada sekolah. Kita bikin lah Jack School, Jack sekolah itu makanya. Bedanya cuma di situ doang. Sumpah gue baru tahu sih.
Itu masih baru tahu sih, Po. Maksudnya gini, untuk bedanya tuh gue baru tahu. Kalau untuk adanya Jack School sama Jack Mania Iya. Pondok Rangun tuh udah terdengar dari Udah lama. terdengar Mungkin lama. senior-senior juga udah malang buana lah bikin organisasi Bikin ya kan. Nah, gue baru tahu kalau misalkan Jack School itu memang ada didikannya juga, ada pembelajarannya juga, dan mereka tertata gitu. Itu kan Jack School tuh dari senioran nih, dari Jack Mania Pondok Rangun ngadain lah pertama pergerakan Jack School kan. Nah, di Jack School ini ada namanya kayak senior gitu, ibaratnya beberapa orang doang kan ya, yang ngasih solusi, bukan solusi, kayak ngetata nih lu jadi apa. Tetap ada susunan organisasi, tetap ada di situ. Oh, tetap ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris tuh ada. Ada semua. Nah, di situ tuh ada kegiatan-kegiatan juga nggak sih? Kegiatannya kita kan menyatu sama ke Jack Mania Pondok Rangun. Kayak Jack Mania Pondok Rangun kegiatannya bersih-bersih lingkungan, gabung gitu. Gitu, nabung. Kelurahan maksudnya. Nah, kan bersih-bersih. Ikutlah kita Jack School nih, ngebantu juga. Kegiatannya sama kegiatannya. Oh, sumpah ini mulia banget sih kegiatannya. Kegiatannya sama semua, nggak ada yang bedain. Istilahnya organisasi Jack School atau Jack Mania ini memang bermanfaat untuk masyarakat, terutama di lingkup Pondok Rangun ya. Sebelumnya ada Jack Mania Kelurahan, ada Jack Mania Pondok Rangun. Gue denger tuh ada Jack Angelnya juga ya nggak sih? Oh, Jack Angel ada. Iya. Dan mereka tuh cantik-cantik, sumpah gue kalah The loh. best. Jack Angel. Sumpah Jack Angel di sini banyak. Alhamdulillah banyak. Itu Jack Angel tuh ada dari MTS, sekolah-sekolah sama. Tapi kalau cewek tuh masuknya ke Jack Angel nih. Oh gitu. Tapi mereka sekolah juga? Ada yang sekolah. Tetap teman saya itu masuk ke Jack Angel. Dan mereka salutnya sih sama Jack Angel itu tidak melepas kerudung ketika memang dia mengikuti organisasi tersebut. Alhamdulillah tidak melepas kerudungnya dia, kewajibannya lah ibaratnya. Bener banget. Abang, sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu nih. Buat teman-teman yang lagi di Instagram, kita lagi live Instagram juga. Iya. Di sini ada Bang Alvan. Terima kasih banyak pokoknya Bang Alvan. Boleh di say hello Bang teman-teman. Ada banyak yang join? Banyak banget. Hai semuanya, terima kasih banyak yang sudah join di Instagram. Stay terus, kalau misalkan mau nanya-nanya boleh langsung aja. Komen di bawah ya kan. Langsung aja narasumbernya ada Bang Alvan. Oke, selanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya Bang. Apa sih keluh kesah Abang dari mulai organisasi di Jack Angel, terus Jack Angel. Kok jadi Jack Angel, Jack Mania Pondok Rangun, terus di Karang Taruna, keluh kesah Abang kayak misalkan kekurangan orang atau kekurangan dana untuk menciptakan kegiatan, itu apa sih keluh kesahnya? Kalau itu harus ekstra sih kita kan keluh kesahnya kayak hebatnya gini, kalau kita ngadain acara besar-besaran, kita kan cuma ngadain dari baju lah ya. Kalau Jack Angel kan ke bawah kan? Ke bawah loh. Kalau Jack Mania itu kan jadi kan kalau ngadain acara ya utamanya kan dari baju. Baju kita bikin tuh desain yang paling bagus-bagusnya kan. Ada tim desainnya? Ada. Kita bikin, nah dari keuntungan baju itu kita buat kegiatan acara seperti kayak tahlilan. Oh gitu. Kalau tahlilan itu mereka itu ada yang meninggal aja tahlilan atau setiap malam Jumat aja? Awalnya ada kegiatan tuh malam Jumat. Setiap malam Jumat kita tahlilan, rutin yasinan tahlil lah. Iya. Rutin tuh alhamdulillah kan, rutin ada kegiatan itu. Terus kan kalau misal dari uang ini tas tahlilan tas syukuran lah, tali yasin juga kan. Kita ngadain tuh di hari hanya tanggal 13 Desember tuh. Itu apa tuh tasyakuran? Ulang Jack Mania keseluruhan? Iya keseluruhan. Jack Mania Pondok Rangun. Oh 13 Desember. Jangan lupa teman-teman dicatat 13 Desember itu ulang tahun Jack Mania Pondok Rangun. Ya itu kan setiap acara tuh kita ngadain namanya. Alhamdulillah kan tahun-tahun setiap tahun ada nih panggung. Oh gitu. Ya kan kita ngadain panggung, terus kita ngadain juga pengajian. Kita ngadain juga namanya yasinan tuh, yasinan apa? Bagi-bagi santunan, alhamdulillahnya kan. Bener. Jadi kita makanya membuat kegiatan itu kita biar masyarakat tuh pandangnya Jack Mania nih bukan Jack Mania kayak bocah-bocah liar lah apa. Karena gini. Kan jelek banget namanya. Karena gue pernah ngedenger gini, Jack di luaran sana ya, gue nggak tahu tuh Jack Pondok Rangun atau Jack apa. Mereka tuh sangat anarkis gitu. Anarkisnya emang sering kayak taunya kan di info-info mah. Iya, kalau misalkan di info-info kan apa ya? Mereka tuh anarkis banget kan. Kayak yang apa dihancurin dan ini Pondok Rangun enggak? Enggak, Pondok Rangun tuh alhamdulillah kan ada kegiatan nih biar masyarakat di luar sana tuh nggak mandang kayak gini tuh kayak
oh ngapain sih ikut Jackmania lu, nggak ada faedahnya. Padahal mah sebenarnya ya di setiap organisasi yang ada itu kita tuh bisa belajar dari diri kita aja sebenarnya. Jangan asal masuk tapi kita nggak belajar, sama aja kan. Oke. Ada Jackmania apa bisa belajar. Makanya kan kita ngadain kegiatan kayak bagi-bagi sembako, kayak bantu-bantu bersih-bersih kan di Pondok Ranggon nih. Itu biar dipandang kita baik, nggak dipandang kayak Jackmania nih anak-anaknya pada badel-badel nih, padahal mah enggak. Boleh tahu nggak sih sekretariat Jackmania tuh di mana, atau di RW 2 kah atau di mana? Di RW 2 ada. Oh, di RW 2. Tempatnya di mana? Kamar Persija. Kamar Persija letaknya di RW 2. Iya. Tuh sekarang nih. Kayak ini ayo Gil, rumahnya udah nggak ada nih, udah dibangun nih. Oh gitu. Kita lagi nyari secret kayaknya nih. Mungkin di lingkungan RW 2 ada lahan-lahan kosong ya kan? Ya, mungkin lah ya buat mungkin ya kan, jadi buat sekre bisa. Dan boleh tahu nggak sih untuk di lingkungan RW 02 itu ada nggak sih panutan-panutan dari mulai bapak-bapak, tokoh masyarakat, atau dari anak mudanya gitu? Untuk lu pribadi ya? Gue pribadi nih, dari gue pribadi nih. Iya, benar. Kalau misalnya kayak panutan atau ini banyak kan kayak. Gue pertama panutin ke Kak Pardi gue. Ketua MK gue panutin banget kan kayak. Emang beliau tuh best banget. Best banget kan. Tau lah orang sini semua kan. Kak Pardi tuh gimana orang kayak buat ngedukung kita pun kayak udah ikut aja sih, kenapa enggak kan. Gue tuh pernah ngedengar gini, Pak Pardi itu di wilayah RW 02 pernah ngadain apa sih jalan-jalan itu? Lam. Bukan, aduh apa ya? Kayak jejak petualang gitu. Ini apa sih namanya? Ini lupa tuh. Ada tuh di RW 2. Mereka bikin ikut Propala kalau nggak salah namanya. Itu yang gue maksud. Propala. Jadi iya, di lingkungan. Nah, iya itu Pak Pardi juga yang bikin di lingkungan RW 02. Saya kurang tahu itu, tapi Kak Pardi ada di situ. Di dalam situ dia kayak ada alhamdulillahnya. Dari dulu sih lintas kayak Propala tuh adanya dia. Karena memang di wilayah RW 02, gue pertama-tama mengenal RW 02 tuh dari sejarah Propala itu gitu. Ada jalan-jalan nih kayaknya seru banget gitu. Jadi jalan-jalannya ke alam kita. Iya, padahal jalan-jalannya ke alam kayak tataran militer sih jatuhnya, tapi didikan juga untuk mental dan juga fisik, dan itu bagus banget. Mudah-mudahan di RW 02 untuk tim Propalanya aktif lagi supaya masyarakat dari RW 02 khususnya dan juga warga Pondok Ranggon bisa menikmati kegiatan-kegiatan Propala ini gitu. Yang kayak lintas alam juga ada. Oh iya, lintas alam juga termasuknya Propala atau gimana? Itu lintas alam tuh acara. Oh gitu, lintas alam tuh acara. Iya. Oke. Mungkin bisa 11-12 lah ya. 11-12 sama kita tuh dididik. Apapun acaranya yang penting di RW 02 harus tercapai, mau lintas alam mau Propala harus dikembangin lagi biar remaja-remajanya bisa mengikuti kegiatan yang benar-benar positif secara mental dan juga fisik. Itu benar-benar dididik ya. Dididik semua alhamdulillahnya, makanya ogah kendor dah pokoknya gitu aja. Ogah kendor tuh bahasanya ya kan. Ogah kendor pokoknya kan. Noleto-letoy pokoknya. Noleto-letoy. Apa lagi? Udah itu aja lah. Oke. Ada pesan duka. Bukan pesan duka. Iya. Kayak misalkan pesan untuk remaja di RW 02 ada nggak? Untuk Alvan sendiri dan ke teman-teman. Buat pesannya nih ke teman-teman nih ya. Khususnya RW 02 ya kan, dan teman-teman yang lain yang nonton tadi juga kan. Ada yang nonton juga kayak di Instagram. Yang di Instagram juga, oke. Buat terutama anak-anak muda nih, jangan pernah takut. Namanya kayak buat ikut organisasi, jangan pernah malu. Karena organisasi penting buat kita semua. Itu doang sih pesannya. Pokoknya jangan pernah malu dah buat organisasi, penting itu buat masa depan. Itu aja. Sangat penting organisasi asli. Penting banget. Motivasinya nih dari semenjak AA dari kecil sampai sekarang sampai menjadi ketua, motivasinya apa sih? Oke sih, motivasinya kayak gua mau banget kayak bokap gua gitu. Mau banget kayak bokapnya. Iya. Oke, kenapa bokap lo? Ya dia di luar sana banyak dikenal gitu kan. Terutama dia kan kerjanya kan bukan di sini ya. Dengan dia Jakarta di Priuk jauh kan. Di luar sana banyak dikenal ya. Udah nggak malu aja karena dia tuh temannya banyak. Oh gitu. Itu banyak dikenal kan, alhamdulillah kan. Saya pengen gitu kayak dia, kayak bapak saya sendiri lah.
Terkenal dengan hal yang positif. Iya, dengan hal positif, bukan hal negatif. Kali saya dikenal Benar-benar. dengan hal negatif, amit-amit dah. Bang mau nanya nih ya, dari tadi kan kita udah ngomongin sejarah, wilayah, terus juga ada beberapa topik yang udah dikasih mengenai organisasi di Pondok Ranggon. Mau nanya, siapa aja sih yang berhak untuk mendirikan Karang Taruna atau organisasi di sini? Siapa aja yang menurut abang berhak nih, Yang berhak. orang-orang? Orang-orang yang masuk ke organisasi itu jadi ketua apa gitu. Iya benar. Yang penting mah kayak punya kan sih kayak pendidikan gitu lah, bukan pendidikan lah. Apa Mental. sih? Mental Mental pendidikan. pendidikan, terus kayak punya jiwa-jiwa kreatif lah utamanya kan buat acara. Karena emang bener kan kalau misalkan di suatu organisasi kita tiba-tiba di skakmat, oke lo harus bikin acara ini Iya. dalam tema hari ini Hari gitu. ini kan ada temanya semua. Iya, tuh. lo harus Nggak mikir asal otak gimana caranya Iya. acara itu bisa terjalankan. Harus bener-bener kayak kreatif banget sih sebenarnya kan. Kreatif banget enggak kan, semua kan kita dituangin rame-rame nih. Yes, Yang bener. penting punya ide gitu. Ama nggak pernah malu sih buat ngadain apapun itu aja. Bener, tau gak sih, gue kata-kata kayak gitu tuh pernah dapet dari salah satu tokoh masyarakat di RW 02, tapi gue lupa namanya siapa, mungkin kurang konsentrasi Oke. juga ya. Dia pernah bilang kayak gini, yang jadi anggota Karang Taruna tuh nggak harus fokus gitu, lu Fokus juga harus tebel tampang gitu, lu harus malu, lu harus berani malu karena satu, lu berani turun ke jalan, dan kedua, lu harus minta iuran, gimana caranya, lu minta duit Minta untuk duit buat kegiatan gitu, ini, kan tapi lu nggak penting. malu Iya. gitu, jadi ya. Kalau gitu sih. ngomong Pak, saya mau minta dana nih kan, tertolong kan biasa gitu. Orang malu kan buat apa kan ya? Sumpah. Kita dorong-dorong kan, udah lu aja kan beda kan gitu ya. Iya, iya, benar. Makanya kan buat dana mah akhirnya kan ya yang berani buat turun ke tangan dia ke jalan ya. Mas, saya minta dana nih, ada proposalnya kan. Oh, iya, benar. Penting dong, ada proposal ada apa kan. Penting jangan malu udah. Supaya siap buat jalan dah gitu aja. Bener, itu mental, Mental, jangan malu tuh, jangan mental sampai kehilangan Jangan banget. kehilangan banget, soalnya kalau kehilangan pasti malu. Yes, bener banget. Bang, kita minum dulu yuk. Minum dulu. Ada bir peletok juga nih. Foto nih khas Yes. banget. Khas Betawi Betawi. dong khususnya. Boleh mau diminum. Ada kopi juga, Abang. Boleh Bir minum. peletok kita coba nih. Yes, boleh. Khas banget Betawi nih. Yes, bener. Ini bir Yes. peletok. Sebelumnya nih Bang, gue mau tahu selain ada bir peletok, gue juga nyiapin nih. Lu tahu ini apa? Itu buaya. Lu, ini rotinya, lu buayanya. Ya, bisa Setuju ya, nggak? kok. Ini Ini buat ada- kawin-kawinan nih. Oh iya bener, Ya. Buat kawin-kawinan juga. Ini biasanya seserahan ya. Jadi Seserahan kawinan. roti buaya ini dibawanya dua, yang cewek sama yang cowok gitu. Tapi gue nggak bisa ngeliat ini yang cewek apa yang cowok. Kalau kelaminnya sama air roti makan. Nah ada cucur juga. Khas Betawi. Khas Betawi banget. Dan di sini alhamdulillah setiap ada acara apapun itu, mau tahlilan, mau hajat bumi, mau Apapun apapun, udah kegiatan cucur harus ada. harus ada khas Harus banget ada, itu khas kan. banget. Karena memang yang dicari. Gue pun jujur ya, gue itu masih suka cucur dan masih nyari di mana nih tukang Di mana jual tempatnya, cucur. kan? Karena jarang banget sih. Lemper apalagi susah. Lemper tuh apa ya? Kayak apa sih lemper tuh kayak itu masa yang Lontong. pakai gula gitu loh. Oh iya, Iya manis enak. ada juga. Ada Oh, lemper. gue baru tahu, sumpah. Mungkin enak juga sih. Itu banyak banget sih makanan khas Betawi ya. Iya. Enak itu, jarang. Jarang ada yang jual juga. Jarang ada juga yang bikin karena memang udah zamannya Udah zaman. sekarangnya susah ya. Nggak ada yang bantuin lagi lah buatnya kan. Yes. Anak-anak kayak pengen udah zaman now. Karena gue untuk bikin kayak gini nih, cucur, terus roti buaya oke, adalah Ada. bisa di buku atau di mana. Cucur, terus makanan-makanannya caranya. ada caranya dan Kembang goyang pun kerupuk. iya, kemang gue yang ada ya. Wah, ente. Sumpah parah. Langsung balik lagi nih ke pertanyaan. Kegiatan apa aja yang sudah terlaksana di RW 02? Pertama, alhamdulillahnya acara Semarak 73. Semarak 73 itu yang mungkin besar kali ya. Besar itu panggung. Terus kedua ada kegiatan kita di luar, Irmani namanya. Irman itu apa? Ikatan Remaja Masjid Jaminur Ihsan. Masjid RW 2 ada Oh, yang gede. masjid ini ya, di samping SD ya? Iya, Oh, oke. itu di luar di daerah Bogor kita ngadain kayak pembinaan namanya. Pembinaannya secara Ngumpul waktu itu ngumpul biasa. di puncak ada Oh, pembinaan remaja-remajanya. Remaja Masjid. Nah, gue sempat dengar Semarak 72 itu 73. oh 73.
Berarti Indonesia yang ke HUT RI 73. yang ke-73 itu beberapa tahun yang lalu. Pasti banyak dong cerita-cerita serunya. Apa sih salah satu atau beberapa cerita-cerita seru dari Cerita-cerita seru kayak kita ada komediannya, masalahnya tuh seru banget. komedian? Iya, Maksudnya jadi- komedian? Jadi tuh diambil lah sekitar 10 orangan ya. Buat Benar. dipilih orang-orangnya nih kan yang Random. random, yang mau aja kan, random nih dipilih kan. Dari situ tuh kita kayak beranin ada yang jadi banci lah, Mbah Dukun lah. Oh iya. Kan tiap malam itu kita ngadain kan acara. Udah kita ngumpul, dibaca berani ngapalin teks. Jadi kan. latihan dulu. Latihan tuh selama seminggu berturut-turut tuh. Wow. Latihan, nah terus lucunya ada 3 orang ini teman saya. Ini boleh ketawa nggak sih? Jadi apa nih? Terus? Jadi banci. Jadi Misalnya, banci. iya nyawer gitu, jadi banci biar ada yang nyawer kan. Akhirnya teman saya 3 ini jadi banci. Jadi biduan ada-adaan lah pokoknya Iya, kan. bener. Biduan kan. Terus di situ kan ibaratnya harus ada yang nyawer lah ya kan, biar ada yang nyawer juga kan. Biar seru juga. Biar seru kan? juga, biar rame kan. Nyawer tuh pada ke bawah kan. Ditarik-tarikin duitnya sama 3 orang ini. Terus? Ada pakai tank top, Itu serius pakai tank top. pernah pakai perempuan dibuat-buat gitu iniannya. Tapi yang pakai cowok kan? Anaknya cowok lah, masa cewek doang. Gue jadi ambigu nih, mohon maaf nih. Terus? Bikin tuh dia pakai daster lah, dan pakai daster kan kayak bahasa apa tuh cewek tuh? Daster? Bukan daster yang baju segini yang buat gaun lah ya, gaun mini. Iya. Yang kelihatan ini doang nih. Itu gue bilangnya baju haram. Iya baju haramnya pokoknya ya. Ada pakai itu terus dibuat ininya. Iya. Pakai kertas kan. Terus dia goyang-goyang seksi. Dia menarik penonton nih. Dapat saweran. Alhamdulillah dapat banyak itu. Dapat paluran juga nyawer alhamdulillah. Itu paluran siapa? Pamu, siapa gitu? Pak Hilal. Oh iya. Kalau nggak salah Pak Hilal. Saya lupa waktu itu. 73 Pak Hilal apa Pak Mahfud sih? Pak Mahfud ya? Pak Pak Mahfud. Eh, Iya, baru nih, maaf nih. Bukan karena Pak Mahfud memang loyal untuk secara uang iya, gitu. Loyal semua alhamdulillah itu saya di situ datang kan. Udah 3 orang itu nyawer kan Iya. goyang-goyang seksi nih jadi biduan. Sumpah kalau goyang-goyang dapat banyak kali ya. Lu wanita cewek, kok sadar lah. Bercanda. Terus Dapat tuh saluran itu kan. Nah, terus ada lagi tuh kita bikin video grafik gitu kan kayak pakai layar lebar lah sebelum acara mulai. Jadi tuh video dari awal kita ngadain acara kayak futsal apa-apa dibikin video. itu Semarak 73 itu malam puncaknya. Malam puncaknya. Kemudian ada beberapa Acara kegiatan dulu nih. itu perlombaan. Oh Terus iya. pengumumannya itu pas di Malam malam puncak. puncaknya nih. Itu dibikin video sekitar sebentar doang sih video buat kayak masyarakat tuh tahu oh, nih kegiatannya gitu kata gitu. Ternyata sebelum ada Semarak tuh ada perlombaan juga loh ada perlombaan gitu. juga iya kan. Perlombanya ini kan kayak lomba futsal, terus bulu tangkis para bapak kan. Kalau lomba futsal tuh di mana ya? Di taman kota, di RW kita sendiri kita punya taman Wow, alhamdulillah. di RW 2 punya taman kota yang ada fasilitasnya tentunya. Alhamdulillah. Mohon maaf RW 4 belum ada fasilitas. Tahu. Jadi mudah-mudahan OTW untuk mempunyai fasilitas lah. Alhamdulillah. Harus punya fasilitas. Harus banget karena Harus untuk banget. kegiatan Karang Taruna atau kegiatan yang lainnya Yang kita lain. butuh banget fasilitas sarana dan prasarana olahraga tentunya. Itu Dan harus lapangan tuh. juga perlu sih. Perlu banget kan apalagi kan kayak lomba-lomba yang kayak kelereng kan harus di tempat yang datar. Jadi tuh. kan enak ya kalau misalkan lomba-lomba kayak gitu kita nggak usah nyari nyari tempat lagi. nyari tempat lagi kan udah ada gitu. Udah punya kita Udah punya. fasilitasnya kan. Udah lengkap, udah enak kita ngadain acara. Kan nggak lucu kan soalnya di RW 04 yang adanya TPU ya Iya kan. kan? Ya kali gue mau lomba-lomba di TPU gitu kan. Ntar yang nggak rapi-rapin kan bahaya banget itu kuburan. Ntar yang lain ikut lomba gimana? Kan gue jadi ya sudahlah. Nggak ada itu nggak repot makanya kuburan doang gede nih, lapangan nggak ada nih. Iya nih sedih banget sih sumpah. Mudah-mudahan sih selain kuburan yang gede kita punya lapangan dan juga fasilitas sarana prasarana Iya. olahraga. Karena emang selain di RW 4 gua ngeliat di RW lain mereka punya fasilitas gitu. Punya tuh. Alhamdulillah pada punya RW 4. Dan di RW 2 Dua. itu gede ya. Taman Alhamdulillah kota. gede taman. Sekarang boleh dipakai nggak sih semenjak Covid? Nggak boleh. Nggak boleh, ditutup. Tutup total. Oh gitu.
Covid namanya Covid kan. Karena maksud gua kan itu kan ruangan terbuka. Iya kan kerumunan kali kan. Kan bisa dibatasin. Kan satpam ya kan? Ada satpam di bawah sama di atas. Lengkap sih, satpam ada. Oh, ada di bawah ada di atas. Iya, Maksudnya di bawah sama di atas tuh apa? Pintu atasnya tuh di daerah masjid. Gang Mufakat. Itu pintu atas sebutannya. Pintu bawahnya di Gang Pertamina. Jadi tembusannya dari bawah ada, dari atas ada. Oh gitu. Jadi dia punya pintu 2 ya? Itu 2 pintu. Punya 2 akses lah. 2 akses masuk dia nggak. Karena gede banget, Pak. Dulu gede banget. Jadi kalau misalkan cuma satu pintu itu kayak Pasti membludak sih. bener sih. Terus kan karena Covid gini kan ditutup kan takutnya kerumunan paling ya. Mungkin. Tapi kalau misalkan menurut gue sih kalau misalkan tempat gede kayak gitu ya nggak apa-apa dibuka, mungkin dibatasin aja orang-orangnya kali ya. Ya lumayan ada fasilitas-fasilitas yang enak gitu. Selain acara-acara yang membuat lu menjadi kesan, ada nggak sih sedihnya? Sedihnya mah ada. Sedih ada. Apa salah satunya? Mungkin ada beberapa. Sedihnya buat acara kayak gitu. Pas saya tuh gimana? Kagak ada orang tua saya gitu buat naklukin sedihnya di situ. Buat nunjukin kan sama teman-teman saya juga kayak sedihnya pada capek kan pada kasihan ya. Dia sih situ kayak pada mau nunjukin juga kan ya raganya ya kan jiwanya dia nih di organisasi nih. Tapi kan akhirnya pada sakit. Bener. Kebanyakan habis acara pada sakit. Bener. Saking pada bener-bener fokus ke organisasi tuh ke acara. Pada sakit setelah itu pada sakit hari H pada sakit masalahnya kan sampai bener-bener ada yang balik ke rumah gara sakit ya ilah tapi kasihan bener sedih situ jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul bener sedih situ kok mah makanya kalau buat acara tuh sedih paling di akhiran ya kayak gue sakit nih nggak bisa datang gini aduh kasihan ya padahal kan kita gerak dari awal bareng-bareng nih misalnya satu orang nggak datang kan sedih juga nih gara sakit doang. Karena kalau mereka udah sakit, kita juga nggak bisa bantu apa-apa gitu. Kita juga nggak bisa, ya lu sakit, ya udah berobat ke sini. Kan kita itu juga butuh uang. Gitu. Sedangkan dari organisasi ini tidak ada uang untuk menjamin mereka untuk sehat dan. Juga ada jaminan kagak ada kan kita. Iya kan? Sudah mewakili. Kita organisasi gini kan mandiri. Iya benar banget. Kagak ada namanya jaminan-jaminan. Udah ikut organisasi ada jaminan nih. Buat berobat mana BPJS emang. Itu pegawai-pegawai. Sumpah emang bener banget sih. Dan itu kan di selama aktif ya. Nah, selama aktif ini kan pandemi ini. Sebelum pandemi. Ini kan sesudah terjalannya pandemi apa sih kegiatan-kegiatan yang udah terlaksana? Belum ada awalnya bener-bener udah sedih banget sih ya. Down parah nggak sih? Sebelum adanya jadi pas Maret 73 kan kita 2 tahun sekali tuh kan tahun ini seharusnya kan ngadain kita tuh udah ngadain nih bulan dari awal tahun ya udah mau ngadain namanya acara lomba perlombaan Putsata Mampu Jakarta tuh di tanggal 17 Agustus. Iya betul. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi udah ngadain semua tuh udah susunin semua. Terus adanya pandemi. Dia nggak jadi dah. Sedih semua tuh ya. Terus kegiatan bingung, ngumpul gak boleh, apa nggak boleh, mau ngapain kita semua berdua kan, mau ngadain ini, ngadain futsal nggak bisa, itu kan sedihnya di situ doang, nggak ada acara apapun sih kita, sedihnya, seharusnya ada ini kayak Covid cepat-cepat kelar apa ya Allah. Amin banget, amin aku yang paling serius, sedih banget ini kagak ada acara kita ini, ya Allah, semua organisasi sedih. Bener dah. Sumpah kalau dibilang sedih ya semuanya sedih, semoga pandemi ini cepat berlalu ya kan. Kita udah cerita tentang keluh kesah, sejarah, semuanya udah. Pesan untuk teman-teman khususnya di RW 02, teman-teman AA di Karang Taruna RW 02 apa sih? Buat teman-teman RW 02 selama lagi kayak pandemi nih, yang lagi kayak katanya pada di rumah aja, tetap semangat. Terus kalau misalnya kita juga jangan pernah pantang menyerah kan, terus pokoknya ogah kendur dah pokoknya, jangan pada kendur dah untuk teman-teman saya nih, apalagi kan lagi Covid gini kan, jaga-jaga kesehatannya juga, apa namanya sebutnya 5M 5M tuh harus ditakutin tuh harus dilakuin kan 5M. Jangan ogah kendor pokoknya dah. Ogah kendor bener-bener. Ogah kendor pokoknya terus semangat.
tetap semangat. Oke, banyak banget pelajaran yang gue dapat dari RW 02 ya kan, dari teman-temannya, dari cinta lu semua. Dan ternyata membangun organisasi itu nggak mudah. Dan mungkin banyak sedihnya, banyak suka, banyak dukanya. Ya inilah kita organisasi ya kan. Organisasi Karang Taruna tuh mandiri. Mandiri banget, parah. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kita mencari semuanya sendiri. Sumpah bener sih, bener banget. Terima kasih banyak Bang Alvan udah mau mampir di RW 04. Jangan lupa follow Instagram kami di @puriunpad. Boleh juga subscribe ke channel YouTube kami, dan boleh juga nih mungkin ada IG-nya yaitu Qatar 02 PDR tuh. Qatar 02 PDR. Itu Qatar kita tuh. Jangan lupa juga follow Instagram Bang Alvan di Alvan Koiri. Alvan Koiri. Iya, Oke, jangan lupa juga untuk follow di Instagram gue Safitri Hera. Jadi langsung aja yang mau nanya-nanya mengenai kegiatan boleh juga cek di Instagram Puri Unpad. Jangan lupa di akun YouTube kita. Akun YouTube kita. Ada. Lu ada nggak? Saya nggak ada nih. Oh, nggak ada. Mau bikin makanya. Alhamdulillah Puri Unpad menjadi inspirasi ya kan. Alhamdulillah banget. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih banyak pokoknya untuk kehadirannya datang ke sini. Mohon maaf banget untuk teman-teman kalau misalkan ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucap, salah tindakan. Pokoknya terima kasih banyak untuk Bang Alvan. Tunggu di episode selanjutnya. Siapa bintang tamunya? Langsung aja. Jangan lupa kepoin di Puri Unpad. Oke, terima kasih. Salam sehat dari saya Safitri Herawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.